kecap ini memiliki 4 cita rasa dalam satu produk gitu ya, dalam satu kemasan. Nah biasanya yang kita tahu kecap itu pasti kalau manis ya manis saja, kalau yang asin ya asin saja. Tapi kecap Inti Juara yang diproduksi orisinil ini oleh putri Indonesia asli. Ini luar biasa itu. Nah saya karena itu ingin menggali lebih dalam, lebih jauh terkait dengan kecap Inti Juara. Saya sekolah GIA. Apa itu? Saya sekolah permata. Bagaimana mendesain, menghitung jumlah berlian yang akan kita masukin ke dalam satu Sekolah khusus permata di Amerika. luar biasa. Di sekolah permata saja di Amerika. Bisnis permata itu saya tutup karena semenjak COVID itu. Semenjak COVID di awal 2020 semua terlockdown kan, jadi saya nggak bisa bergerak juga. Tukang-tukang saya semua istirahat, pulang, pabrik tutup. Dan bagaimana saya untuk bisa survive karena saya masih punya tanggung jawab. Kenapa saya memilih kecap? Untuk saya belajar dan saya tekuni sampai jadi seperti ini. Kenapa? Karena saya berpikir dalam benak saya, kenapa di Indonesia ini tidak ada kecap yang mempermudah orang untuk memasak. Kaitan dengan kecap itu kan yang saya tahu cuma 2, ada kecap manis, ada kecap asin. Sementara yang Ibu Citra hasilkan melalui kecap Inti Juara ini kan ada 4 gitu ya, manis, asin, gurih, sama wangi ya, aromanya itu. Nah itu bagaimana ceritanya sampai 4 unsur ini kemudian bisa menjadi satu produk? Jadi satu porsi nasi goreng cukup menggunakan 2 sendok makan kecap Inti Juara. Luar biasa. Untuk marinasi ayam. Ini biasanya untuk apa aja sih, Bu? Untuk ikan bakar. Kalau kita marinasi ikan bakar, amisnya bisa hilang. Saya sudah punya izin halal. Itu dikeluarkan oleh MUI, sertifikat halal. Semuanya sertifikat halal. BPOM Saya dapat nilai terbaik sebagai SPG. Saya jualan, saya jualan keliling dari supermarket satu ke supermarket satu. Saya berdiri sekitar 2-3 jam untuk menawarkan produk saya kepada customer, pengunjung di supermarket. Ada yang pernah teriakin saya kecap nggak jelas. Kecap nggak jelas. Kecap nano. Kecap. Waktu Ibu masarin. Iya, apaan ini? Kecap apaan ini? Enggak. Saya sudah biasa pakai ini. Saya nggak mau kecap itu. Hai Smart Netizen dan Pasar TV Channel. Saya bersama dengan Ibu Citra. Ibu Citra ini adalah salah satu pelaku usaha yang luar biasa di Bali karena dia menarik sekali cerita perjalanannya. Yang pasti Ibu Citra ini dalam usaha bisnisnya tergolong sebagai perintis atau pelopor. Lahirnya produk yang tergolong eksklusif. Kecap, kalau kita kenal di banyak tempat banyak sekali jenis merek brandnya. Tapi kali ini kecap yang diproduksi, kecap yang digagas, dibidani oleh Citra. Ini memang menarik untuk dikupas. Saya dalam kesempatan ini akan menggali banyak sekali pasti cerita yang berkaitan dengan kecap yang diproduksi oleh
usaha bisnis Ibu Citra. Di belakang kita ini hasil produksinya. Selamat pagi Bu Citra. Selamat pagi. Selamat pagi ya. Sehat ya? Sehat. Bu Citra, saya awalnya itu tertarik karena dalam satu kesempatan itu bersama-sama dengan beberapa teman mengikuti acara atau kegiatan demo masak ya, di kompleks perumahan TNI di Sudirman, Denpasar. Nah, pada saat itu ternyata dalam demo masak itu ada salah satu chef terkenal olah menu yang lezat sekali rasanya waktu itu, menggunakan kecap yang brandnya menggunakan nama Inti Juara. Dan ternyata pada saat itu ownernya juga ada di situ, ya Ibu Citra. Pada saat itu ya, saya karena tertarik dengan promosinya waktu itu yang menyebutkan bahwa kecap ini memiliki 4 cita rasa dalam satu produk gitu ya, dalam satu kemasan. Nah, biasanya yang kita tahu kecap itu pasti kalau manis ya manis saja, kalau yang asin ya asin saja. Tapi kecap Inti Juara yang diproduksi orisinil ini oleh putri Indonesia asli. Ini luar biasa itu. Nah, saya karena itu ingin menggali lebih dalam, lebih jauh terkait dengan kecap Inti Juara yang saya lihat ikuti juga pemasarannya melalui media sosial, baik Instagram, YouTube gitu ya, di TikTok juga gitu. Ternyata pemasarannya juga melibatkan banyak sekali kalangan yang dengan latar belakang yang beraneka ragam. Di antaranya para selebriti gitu ya, ada tokoh masyarakat, ada anak-anak muda yang dikenal sebagai selebgram misalnya ya, influencer. Jadi sudah banyak dilakukan untuk memasarkan produk ini. Dan saya kira karena kita sedang bersemangat juga mendorong agar produk asli anak Indonesia juga itu bisa masuk di pasar kita sendiri, maka saya kira ini salah satu cara saya yang bersama Denpasar TV untuk ikut mendorong agar kecap Inti Juara juga itu bisa menjadi bagian dari kegiatan kuliner kita sehari-hari, gitu ya Bu Citra. Nah, kan saya ingin gali dulu cerita dari rekaman yang saya punya sebelum menekuni usaha kecap ini. Ibu itu kan sebenarnya melakukan usaha lain ya? Saya mengelola bisnis, saya ada pertukangan permata berlian di Surabaya. Saya spesial handmade Pak. Handmade itu saya tekuni dari tahun 2003 sampai 2018. 2003 sampai 2018 usaha permata. Saya bikin, saya desain, saya punya tukang untuk membuat permatanya. Punya background atau keahlian yang berkaitan. Saya sekolah GIA. Apa itu? Saya sekolah permata. Bagaimana mendesain, menghitung jumlah berlian yang akan kita masukin ke dalam satu Sekolah khusus permata di Amerika. luar biasa. Di sekolah permata saja di Amerika. Nah, kalau lihat dari cerita Bu Citra yang barusan ini kan menarik ya. Usahanya permata. Kita tahu permata itu kan bukan barang murah gitu. Tapi ternyata sudah sekolahnya sampai jauh-jauh ke Amerika, melakoni usaha bisnis permata, lalu tiba-tiba terjun ke usaha bisnis kecap yang mulai dari nol. Kayaknya mulai dari nol ya. Bagaimana ceritanya sampai banting setir? Jadi sebenarnya Pak, kenapa bisnis permata itu saya tutup? Karena semenjak COVID itu. Semenjak COVID di awal 2020 semua terlockdown kan, jadi saya nggak bisa bergerak juga. Tukang-tukang saya semua istirahat, pulang, pabrik tutup. Dan bagaimana saya untuk bisa survive karena saya masih punya tanggung jawab. Saya punya anak satu kan yang harus saya sekolahkan, dan itu masih kuliah juga, dan itu sempat saya kacau balau. Tapi untungnya saya punya satu skill, yaitu bagaimana saya meracik kecap menjadi satu kemasan yang
bisa dipakai untuk bisa mempermudah orang untuk memasak. Saya pengen gali cerita sedikit terkait dengan awal mula itu. Karena memang ada hobi masak. Saya hobi sekali masak. Cinta saya yaitu di dapur. Kalau saya libur, saya lebih memilih di dapur daripada saya hangout sama teman-teman atau nongkrong di kafe-kafe. Saya nggak suka nongkrong, Pak. Saya mendingan di rumah. Pasti makanannya enak. Saya mending di rumah, saya memasak, itu saya lebih enjoy. Lalu Terus saya belajar meracik ini sebenarnya dari tahun 2010 saya sudah punya ide. Saya pengen tahu dulu, itu kalau ibu masak gitu ya, bumbu itu kan macam-macam di dapur ya. Tapi kenapa memilih kecap, bukan memilih yang lain misalnya di dapur itu untuk diolah? Oke. Kenapa saya memilih kecap? Untuk saya belajar dan saya tekuni sampai menjadi seperti ini. Kenapa? Karena saya berpikir dalam benak saya, kenapa di Indonesia ini tidak ada kecap yang mempermudah orang untuk memasak seperti kecap serbaguna. Nah, itu sebabnya saya belajar, Pak. Jadi kalau kecap serbaguna yang dimaksud itu satu kecap, satu botol, Bisa untuk semua masakan. karena rasanya beda-beda. Karena rasanya ini saya mix, saya bikin satu kemasan yang cantik, yang enak, supaya orang tuh lebih mudah. Tapi itu memang ide sendiri. Ide sendiri. Nggak ada ngobrol sama siapa. Tidak pernah. Luar biasa gitu. Saya belajar sendiri, saya coba lagi sampai saya ketemu benar-benar yang udah pas. Tapi sempat berburu juga dengan chef Tidak pernah. juga ya. Semua otodidak gitu. Semua itu datang tiba-tiba. Karena kecintaan saya di dapur mungkin ya, Pak ya. Dan saya berani untuk mengeksplor, coba. Setelah 7 tahun dapatlah. Nah, yang kita kenal selama ini itu kan saya terutama ya. Itu karena memang konsumen, bukan produsen. Kalau makan kaitan dengan kecap itu kan yang saya tahu cuma dua ya. Ada kecap manis, ada kecap asin. Sementara yang Ibu Citra hasilkan melalui kecap Inti Juara ini kan ada 4 gitu ya. Manis, asin, gurih, sama wangi ya, aromanya itu. Nah, itu bagaimana ceritanya sampai 4 unsur ini kemudian bisa menjadi satu produk? Karena gini, Pak, untuk sebenarnya menciptakan kecap serbaguna ini dengan rasa yang lengkap itu tidaklah mudah. Tidak mudah, apalagi belum pernah ada yang melakukan ya. Pak, ya, dan belum ada juga di Indonesia, belum ada. Saya nggak tahu kalau di luar negeri, tapi setahu saya di Singapura sendiri juga belum ada, Pak. Dan kenapa saya benar-benar mau belajar? Karena rasa penasaran saya, kenapa di Indonesia itu belum ada, kenapa tidak diciptakan, untuk perusahaan yang besar pun belum ada. Dan itu yang memicu saya untuk belajar dan semua karena kegigihan saya, ketekunan, kesabaran. Inilah hasilnya, Pak. Saya ingin tahu prosesnya pada saat itu berapa lama, Bu? Sampai kemudian menemukan formula cita rasa. Dari tahun purenya, dari tahun 2012 saya sudah mulai belajar. mulai pertama kali. Saya belajar, mencatat, eksperimen, Jadi Ibu nyoba, hasil coba itu Ibu catat. saya coba. Yang dicatat itu apa kelebihan? Komposisinya, hasilnya, taste-nya. Jadi ketika saya mau mulai lagi, mencoba lagi, saya rasakan sendiri dan saya memasak. Saya masakin di nasi goreng. Yang dulu, yang minggu kemarin mungkin keasinan, apa yang harus saya kurangin, apa yang harus saya tambahin. Terus saya ulang lagi minggu berikutnya. Testernya udah pernah orang lain pada saat awal sendiri? Saat awal enggak, saya sendiri. Terus tahun 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Sekitar 7 tahun. 2000 pertengahan itu saya sudah menemukan formulanya. Dan saya Kenapa Ibu yakin waktu itu bahwa setelah 7 tahun itu akhirnya formulanya itu? karena begitu saya tes, saya yakin inilah komposisi yang pas yang sama ini aku cari-cari. Yang sama ini aku coba, inilah. Ini dulu sekolahnya itu mestinya sekolah tata boga ini. Kuliner ya, Pak. Maunya tak itu. Dan setelah saya catat, saya temukan formula, saya bagikan ke kerabat-kerabat saya semuanya, dan mereka mencoba, loh ini enak sekali.
Ya pada saat COVID itu kita nekat, ayo. Tapi waktu itu belum jualan. Saya belum jualan. Tapi rencana untuk kemudian, wah ini kalau jadi akan saya jadikan sebagai usaha bisnis sudah ada. Dari sejak pertama saya terpikirkan itu. Jadi bukan sekedar membuat saja. Bukan, saya sudah insting bisnis, saya sudah main Pak. Saya sudah berpikir ini satu saat pasti bisa diterima oleh masyarakat luas. Bu Citra ini punya darah Tionghoa, jadi ya wajar saja. Seperti kalau di Indonesia itu kalau sebut orang Bugis, darah saudagarnya itu. Ya kalau sebut wah ada darah Tionghoa, wah bisnisnya pasti kenceng juga. Jadi kita tidak kaget lah kalau ada kaitan dengan itu. Nah, Bu Citra, ini kan kemudian menemukan formulanya ya, bahwa ini kecap kira-kira sudah. Apa yang Ibu lakukan kemudian setelah yakin, apalagi testernya sudah memberikan apresiasi misalnya? Yang Ibu lakukan pertama apa? Yang saya lakukan pertama itu tentunya saya berdoa bersyukur. Saya bersyukur sama Tuhan karena atas kasih karunia Tuhan saya bisa menemukan ini. Itu yang pertama, saya benar-benar bersyukur sampai saya benar-benar takjub. Kenapa? Karena saya tidak pernah putus asa untuk menemukan formula ini. Itu dah karena saya mencoba dan akhirnya saya. Itu tidak pendek waktunya, 7 tahun ya. Luar biasa. Tapi tidak pernah berhenti ya, bosan gitu, jenuh gitu enggak ya? Saya tidak pernah bosan. Karena ini seperti saya mendapatkan harta karun, Pak. Ya seperti anak kuliahan itu. Jadi orang kuliah malah itu 4,5 tahun udah selesai, ini 7 tahun. Saya seperti mendapatkan, aduh kok sebegini ya, keyakinan saya untuk mendapatkan formula ini ternyata berbuah hasil. Ya. Bu, ketika mulai berpikir bisnisnya ya, barang ini udah jadi, lalu kemudian wah ini bisa dijadikan sebagai usaha bisnis. Pernah Ibu bayangkan enggak bahwa di pasar itu banyak sekali produsen kecap dengan brand yang sangat populer dan kuat? Bagaimana bisa Ibu bersaing dengan mereka ya? Saya percaya diri, Pak. Saya percaya diri, saya tidak ada kompetitor. Saya yakin itu tidak ada kompetitor. Karena 4 cita rasa ini? Karena tidak ada yang seperti ini. Yang di tempat lain yang ada ini kan satu botol semacam begini. Saya tidak sebut merek ya. Kalau yang lain itu pasti kalau manis ya kecap manis, kalau asin ya kecap asin. Tapi kalau yang ini kecap inti juara ini ternyata punya 4 cita rasa sekaligus. Jadi bikin nasi goreng nggak perlu beli kecap manis dan asin terpisah gitu. Satu aja, 2 sendok makan. Jadi satu porsi nasi goreng cukup menggunakan 2 sendok makan kecap inti juara. Luar biasa. Untuk marinasi ayam. Ini biasanya untuk apa aja sih, Bu? Semuanya. Untuk tumisan sayur, untuk marinasi, untuk nasi goreng, untuk tumis-tumisan, untuk sop, untuk ikan bakar. Kalau kita marinasi ikan bakar, amisnya bisa hilang. Nah, juga kalau bikin ayam panggang gitu ya, Pakai ini Pak. pakai ini juga ya? Pakai kecap inti juara. Tapi Wow. lebih wangi. Wangi, gurih, Manis. manis dan asinnya juga Dan dapat. semuanya beleng. Luar biasa. Rasanya bisa beleng Pak. Nggak Ya. asinan. Ini ukurannya ada macam-macam ini. Tapi nanti saya akan gali cerita dari Bu Citra tentang ukuran yang sudah masuk ke pasarnya. Nah, sebelum sampai ke sana, saya juga ingin gali sisi lain, Bu. Yang pertama itu pasti ketika orang bicara produk yang masuk ke pasar, itu urusannya pasti berkaitan dengan regulasi, legalitasnya ya. Legalitas. Ini legal nggak? Ada izin nggak? Ada. Nah, Ibu sudah Semuanya. apa yang Ibu kantongi? saya sudah punya izin halal, Itu dikeluarkan oleh MUI, Iya, sertifikat halal. semuanya sertifikat halal. Di BPOM, Saya dapat nilai terbaik di NKA. Nilai untuk kualitas produk kita dinilai dengan A oleh BPOM. itu khusus di kategori atau kelompok kecap atau Kelompok kecap. kelompok kecap Kelompok UMKM. UMKM. Lu masuk di kategori nilai A. A. Nah, kalau nilai A itu berarti
racikan atau bahan yang digunakan itu memang sesuai dengan standar kesehatan. Sesuai, betul. Dan ini udah standar ekspor. Standar ekspor. Oke. Jadi semua perizinan Ibu punya, sertifikat halal juga sudah. Jadi bagi saudara-saudara kita yang sering melihat sisi kehalalannya tidak perlu ragu ya, karena memang sudah melalui uji laboratorium yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia. Ya, jadi aman lah. Nah, saya juga lihat tadi di salah satu brosurnya Bu Citra terkait dengan kecap inti juara juga itu dicantumkan. Nanti saya akan tunjukkan kaitan dengan syarat kehalalan dari produk kecap inti juara. Nah, Bu, tadi saya singgung tentang legalitas. Masuk ke pasar. Masuk ke pasar ini kan pasti Ibu sudah menghitung ya pasarnya, segmennya di mana. Lalu kemudian kebutuhan pasar seperti apa. Nah, ini kan ada beberapa jenis kemasan ini. Ada yang ukuran. Bisa diceritain nggak Bu? Kalau yang ini berapa? Kalau yang ini sebenarnya bukan produk jual. Ini kita ada program di Shopee, sama ada di Tokopedia juga, sama yang di TikTok Shop. Jadi kalau pembelanjaan misalkan 2 ada free 1. Jadi kalau beli dua botol yang 500 ml, yang 500 ml. Yang belakang ini. Ini hadiahnya 100 ml, satu botol 100 ml. 500 ml. Iya, betul. 500 ml. Kalau beli 2 botol dapat hadiah bonus 1 botol ukuran berapa ini? 100 ml. Padahal kalau mau makan nasi goreng 1 porsinya cukup 2 sendok. Tidak usah gini-gini lagi. Ini ada berapa jenis ukuran selain yang 500? Saya jual di pasar 500 ml, terutama untuk di offline di supermarket. mungkin ada yang lebih kecil. Yang 250 ml saya baru akan launching minggu depan. Oh ya. 250 ml. 250 ml. Dan ada yang 5 liter untuk hotel. Untuk hotel. Untuk hotel saya yang di jerigen kemas yang 5 liter. Jadi yang di jerigen ini ukurannya 5 liter. Biasanya di pelanggan atau customernya itu kalangan hotel. Nah, kalau sudah kalangan hotel ini yang menggunakan kecap inti juara, ya kita pasti tidak perlu ragu lagi, karena hotel ini kan dunia hospitality itu kan pasti urusannya dengan pelayanan ya, kepada customernya. Jadi tak mau kehilangan customer dong. Kalau misalnya produknya jelek gitu ya. Kalau yang nginap di hotel berbintang itu kemudian merasa nasi gorengnya nggak enak gara-gara kecap inti juara, hotelnya pasti nggak mau ya. Nah, karena itu kita tidak perlu ragu pasti dengan produksi anak negeri Indonesia. Sudah ada 3 tahun di hotel-hotel. Hotel apa aja tuh Bu selama ini? Boleh sebut nggak? Di antaranya yang terkenal di Bali. Di antaranya Saya sudah masuk di 70 hotel di 70 hotel. 70 hotel di Bali, dan di Surabaya ada 3 hotel. 3 hotel bintang 5. Hotel bintang 5. Itu yang di Surabaya. Kalau di Bali? Sini mix, ada yang hotel bintang 4, bintang 5, bintang 3 juga ada beberapa sih. Itu di kawasan mana? Di Kuta, Legian? Di Nusa Dua ada, di Kuta juga banyak. Di destinasi wisata lain di Bali? Destinasi wisata lain seperti Ubud ada beberapa. Ada beberapa. Artinya sudah masuk ya. Masuk. Mulai kapan sih Bu? Mulai masuk ke pasar itu? Tahun ke pasar ini 2021. 2021 pada saat COVID lagi ganas-ganasnya itu. Lagi ganas-ganasnya justru ada beberapa hotel yang mereka sangat senang sekali dengan adanya kecap inti juara. Mereka bisa memangkas banyak sekali bahan. Oh ya, dari segi efisiensi itu apa sih Bu yang bisa dijelaskan? Jadi Dibandingkan menggunakan kecap lain ya? Kecap inti juara ini sebenarnya lebih hemat, lebih irit. Kalau mereka berhitung kan, chef-chef kan dia bisa berhitung kan, mereka bisa berhitung. Dan kalau memakai kecap yang lain dengan kecap inti juara, compare-nya jauh sekali, dan rasa juga tidak kalah. Tidak kalah dengan produk yang dari luar. Nah, saya juga tergelitik ya ketika salah satu cita rasanya itu kan disebut gurih gitu. Kalau gurih itu kan bayangan saya itu kalau makan
keripik gitu ya. Kira-kira krik gitu. Nah, yang ibu gambarkan dari gurih itu masih dari kecap ini. Ini rasa umaminya dapet karena kita kan pakai fish oil, kita ada minyak ikan sedikit, kita pakai minyak ikan untuk kita mengikat rasanya, kita ada minyak ikan. Luar biasa. Jadi perjalanannya dari 2021 sampai sekarang 2023 menjelang pemilu nih. Nggak ada hubungan dengan pemilu. Yang mudah-mudahan caleg-caleg aja yang pengen maju, ya jadikan ini sebagai produk untuk branding. Mudah-mudahan Pak. Jadi oke, Bu Citra, kaitan lagi kembali ke kecap inti juara ya. Sudah masuk ke pasar sudah. Lalu kemudian selain di hotel yang disebutin tadi itu, juga restoran pasti ya, restoran. Sudah masuk ke supermarket misalnya? Sudah, saya sudah diterima di Fresindo, Tiara Dewata, Bali Jaya Teku Umar, Papaya Sunset Road, dan mungkin kedepannya masuk lagi ke Pepito dan lain-lain. Saya juga di beberapa postingan di medsos kecap inti juara itu kan ada juga orang-orang bule. Oh ya, mereka senang sekali untuk marinasi, Pak. Jadi kalau untuk marinasi lobster itu bisa, kecapnya bisa masuk ke dalam tanpa menunggu lama-lama. Biasa kan kalau marinasi bisa meresap sampai ke daging lobster. Wah, luar biasa. Lobster, udang. Kalau kecap lain enggak? Di luar aja di permukaan. Kalau mungkin mereka memarinasi dengan kecap lain, itu prosesnya lama dan banyak yang dicampur-campurkan kan. Banyak yang inilah harus tambah ini, harus tambah ini dan lain-lain. Kalau ini kan satu langsung jadi. Oke. Jadi jangan sampai Anda tidak mencoba kecap inti juara. Jadi ya, gitu. Jadi selain UMKM, usaha kecil dan menengah, jadi ini produk asli kita sendiri. Gitu. Lalu tingkat keamanannya, tingkat kesehatan yang sudah diuji di laboratorium milik pemerintah, Balai POM, maupun sertifikasi halalnya sudah dilakukan. Jadi tidak ada keraguan lagi, ya, kita untuk mengonsumsi kuliner yang menggunakan kecap inti juara, gitu ya. Yang mengesankan apa lagi, Bu, selama memulai proses berusaha bisnis? Kan ini Kan ketemu banyak orang gitu ya, macam-macam. Ibu masarin sendiri ya? saya masarin sendiri sebagai SPG. Saya jualan keliling dari supermarket satu ke supermarket satu. Saya berdiri sekitar 2-3 jam untuk menawarkan produk saya kepada customer-customer, pengunjung-pengunjung di supermarket, terutama ibu-ibu. Jadi Bu Citra ini yang punya ide sendiri, lalu mengolah sendiri, ya, produksi sendiri, memasarkan juga sendiri. Bu, Ibu ini kan pernah jadi pengusaha permata ya? Iya. Nggak ada gengsi itu, Bu? Saya tidak merasa gengsi sebab itu halal. Semua halal. Halal. Saya punya sendiri. Kenapa saya harus merasa gengsi? Sebab saya justru merasa bangga. Kenapa yang saya tawarkan ini produk sendiri, dan produk ini ketika mereka mencoba pasti mereka balik lagi untuk membeli lagi. Repeat. Ibu pernah mengalami suasana atau perasaan tidak enak karena dianggap sepele, tidak dianggap sama orang misalnya gitu, karena ini kan produk baru. Betul. Apalagi dibuat dengan kayak Sering kali ya. Sering kali itu terjadi. Tapi saya nggak merasa gimana ya, down atau apa ya. Biasa kan ada orang pro dan kontra ya. Ada yang pernah teriakin saya kecap nggak jelas. Kecap nggak jelas. Kecap nano-nano. Kecap. Waktu Ibu masarin. Iya, apaan ini? Kecap apaan ini? Enggak. Saya sudah biasa pakai ini, saya nggak mau kecap itu. Apa tuh nggak jelas kecap? Jangan orang lain saya. Ada yang ketus sampai begitu, saya dalam hati, ya nggak apa-apa. Mungkin ini bagian dari intermezzo kehidupan. Kali. Karena sakit hati karena begitu. Tidak, Pak. Ngapain saya harus sakit hati? Jadi tidak pernah kesel juga. Tidak pernah kesal. Jadi itu bagian dari proses jalanan bisnis. Betul. Ya. Apa sih yang Ibu bisa dapat hikmahnya dari ya suasana yang
mungkin tidak semua orang ya bisa nerima yang gitu ya. Saya rasa ini justru suatu kenikmatan buat saya. Kenapa? Karena tidak semua orang diberikan skill dan kenikmatan seperti ini yang Tuhan berikan. Tidak semua orang bisa meracik kecap. Ya, dinilai dengan A oleh Bepom. Apalagi kecap dengan 4 macam ya, lebih dari 1 macam dalam satu produk. Yang terbayang selama ini ya pasti yang sudah kita tahu umumnya lah. Kalau satu kecap pasti satu rasa, manis, asin. Cuman itu aja yang saya tahu gitu. Ini 4 luar biasa ya. Rasa, ya saya sangat bersyukur gitu Pak, dan dia terus maju terus berjuang mencoba. Misalnya dukungan, ya ini pemerintah juga kan sedang mendorong ya agar UMKM di Indonesia, ya termasuk di Bali lah, karena dampak pandemi COVID kan kita tahu keras sekali ya, memukul berbagai sektor kehidupan, termasuk bisnis ini. Nah pemerintah juga kan sudah mendorong ini agar usaha bisnis termasuk pariwisata ya di Bali itu bisa bangkit. Ya mungkin perlu waktu memang, tapi kan memang harus dilakukan. Nah dukungan pemerintah ini kira-kira yang Ibu harapkan apa kaitan dengan usaha bisnis Ibu? Pemerintah Pak Jokowi berulang-ulang gunakan produk dalam negeri, cintailah produksi dalam negeri, dimulai zaman Pak Harto. Saya sih sangat bersyukur ada beberapa hotel bintang 5 yang mereka mensupport sekali UMKM, terutama di Bali. Mereka sangat mensupport sekali UMKM kecap inti juara, terutama kecap inti juara. Mereka katakan lebih baik pakai kecap yang benar-benar serbaguna daripada mereka harus keluar budget yang lebih untuk produk. Nah, satu lagi yang menarik barangkali, karena ini kan usaha bisnis yang Ibu sebutkan, hotel, restoran itu kan ada di Bali ya. Dan pemerintah di zaman kepemimpinan Pak Koster saat kemarin sebelum lengser dari kursi gubernur, itu kan mengeluarkan juga pergub misalnya, regulasi yang mendorong agar kalangan usahawan hotel, restoran yang bergerak di pariwisata di Bali itu juga menggunakan produk lokal gitu. Nah Ibu ini kan juga menggunakan produk lokal ya, bahan bakunya ya, apa aja tuh misalnya? Bahan baku kita memakai bahan-bahan yang ada di Indonesia semua Pak. Misalnya? Termasuk salah satu bahan saya memakai garam itu yang ada di pasaran yang berkualitas sangat baik ya, dan bersertifikat halal. Dengan cerita ini saja kita mendapatkan gambaran bahwa ternyata memang untuk menghasilkan sebuah produk atau sebuah barang jualan yang bisa masuk ke pasar itu memang tidak mudah itu. Ya, nah yang menarik atau unik dari Bu Citra adalah itu digagas sendiri, ya, dilakukan sendiri secara otodidak dan tidak pernah patah arang ya. Sekitar 7 tahun loh. Wah kalau saya barangkali setahun 2 tahun lempar handuk ya. Tidak patah arang, tetap semangat gitu, sampai kemudian bisa menemukan pasarnya gitu. Dan produk ini memang luar biasa eksklusif, harganya juga terjangkau ya dibandingkan dengan kecap yang terkenal yang sudah masuk di pasar. Jadi kualitasnya tidak kalah, lalu harga juga jauh lebih murah, lebih ekonomis, lebih hemat gitu ya. Lalu ya itu tadi, yang pasti kalau kita beli kecap manis, kecap asin kan 2 produk ya. Belum lagi yang lain-lain kan. Kalau bikin nasi goreng kan enggak, Selain-lain lagi. harus ada tambahan Bawang. bukan yang kayak kecap. Kalau bikin nasi goreng nggak mungkin cuma manis sama asin. Pasti harus ada yang wangi. Pasti harus ada umaminya, ya kan, supaya rasanya lebih nendang kan. Kalau ini nggak perlu banyak-banyak, cukup 2 sendok. Misalnya ya, ini kan sudah 4 cita rasa itu. Ibu sempat terbayang nggak untuk bikin lagi kecap produksi baru dengan cita rasa lebih dari 4? Misalnya ada rasa agak pedas misalnya, ada gitu. Terbayang. Saya sebetulnya punya chili sauce. Saya punya 1 resep. Dan saya sudah megang juga sertifikatnya, halalnya, dan BPOM-nya udah ada, tapi belum kita launching. Chili sambal, saya punya chili sambal dan saus Singapura.
Jadi masih disimpan dulu. Masih saya simpan dulu. Saya harus Ini dulu stabilkan ini, bagusin. Generasi berikutnya akan menyusul dan sudah siap ternyata itu. Biasanya yang saya tahu kalau orang memulai usaha bisnis yang pertama jalan, nah di tengah jalan itu setelah semua ini berhasil baru terpikir apa lagi dibuat ya. Ternyata Bu Citra sebaliknya ya, usaha pertama ini jalan, nah ketika ini baru mulai jalan sudah terpikir nanti saya akan bikin berikutnya generasi. Luar biasa ya, talenta kulinernya. Cuman itu tadi yang saya kasih question mark agak besar itu. Kok masuk sekolahnya kok sekolah permata? Mungkin nilai permatanya ada di kecap nanti kayak. Amin. Kalau Tuhan Ya. sudah berkehendak ya Pak ya, Ya. nggak ada yang mustahil. Tapi saya lihat peluang pasarnya luar biasa karena eksklusif, sesuatu yang baru, lalu kemudian punya nilai tambah lebih dari produk yang sudah ada, gitu ya. Lalu kebutuhan pasar juga pasti tinggi karena orang makan tiap hari itu pasti kalau nggak ada kecap, sepertinya belum lengkap menu itu. Nah, salah satu yang bisa jadi alternatif utama kita semua nanti adalah kecap inti juara. Saya akan menggali sisi lain cerita perjalanan Bu Citra setelah nanti kita lihat seberapa jauh usaha ini bisa berhasil menembus pasar Bali dan Indonesia. Mudah-mudahan satu waktu bisa ekspor ya. Amin. Amin ya. Gitu. Jadi saya kira saya tutup percakapan perbincangan saya bersama Bu Citra pada pagi hari ini. Terima kasih Bu sudah diberikan waktu untuk ngobrol terkait dengan bagaimana menyiasati usaha bisnis pasca pandemi COVID-19. Bye-bye.